Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Kami terus memuji Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Karena hanyalah Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Terimalah setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Inilah kerinduan kami. Biar hidup kami ini layak untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan dapat diberkati oleh firman Tuhan. Kepadamu kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi ya, tetapi umat Tuhan terus bersemangat datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar satu topik yang dimana Bapak Ibu ini akan mengingatkan kita kembali. Mari kita buka dalam Lukas 24. Memang cerita ini Bapak Ibu sangat panjang sekali, tapi kita nanti akan baca bagian-bagiannya saja ya, karena ini sampai ayatnya ke-35, karena ini nggak bisa putus ceritanya. Kalau kita putus ceritanya nggak nyambung nanti. Karena satu perikop itu adalah cerita tentang di mana para murid meninggalkan atau berpisah di kelompok mereka karena kurang percaya kepada kebangkitan Yesus. Nah, kita akan belajar hari ini dari pasal yang ke-24 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18 aja. Nanti kita akan baca nanti kalau kita masih banyak waktu. Oke, kita akan bergantian dulu untuk membaca ayat ini. Saya akan baca duluan di bawah perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13-nya, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Oke. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita sama-sama di ayat yang 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya juga heran kalau terjadi dalam diri saya. Kenapa? Atas perlakuan Yesus ketika bertemu kepada murid-muridnya. Mengunjungi murid-muridnya. Yang kedua ini
yang berniat meninggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Emmaus ini kalau di situ ada berapa mil dia di situ dikatakan? Ada 7 mil jauhnya. 1 mil itu 1,5 kilo ya. 1,5 kilo kalau 7 mil sekitar 11 ya. Agak 11 kilo ya. Antara Yerusalem ke Emmaus. Mereka jalan kaki ke sana. Pulang. Ada banyak penafsir mengatakan bahwa itu mereka adalah orang-orang Emmaus. Nah, bukan itu yang menjadi persoalannya. Yang menjadi persoalannya adalah mereka ini adalah murid 12 dan juga ada murid yang bersama-sama dengan mereka. Tapi jelas di sini meskipun banyak penafsir mengatakan itu bukan murid yang ke-12, oke, tidak masalah. Tetapi setidaknya mereka adalah kelompok dari murid itu dan murid itu dilayani oleh Yesus selama berapa tahun? 3,5 tahun. Iya kan? Nah, saya yakin dan percaya murid yang 2 ini mereka hafal betul yang namanya suara Yesus. Mereka hafal betul bagaimana cara Yesus mengajar. Dan ini bukan soal matahari menutupi mata mereka. Tetapi ini adalah soal bagaimana kita ada hubungan keintiman dengan orang yang kita kenal itu. Jadi disinilah persoalannya. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus meskipun mereka bercakap-cakap. Pertanyaan Yesus begini. Yesus berkata kepada mereka, nah ini kan, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Yesus tahu nggak kalau mereka bercakap tentang apa? Tahu. Lalu dia berkata apa? Apa yang kamu percakapkan? Ini suatu pertanyaan menurut saya. Kalau kita secara manusiawi kita, ini nggak masuk akal. Dilanjutkan dengan kalimat yang lain dia mengatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan seorang dari mereka, namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini? Ini kan yang mereka percakapkan kan dirinya sendiri. Lalu kenapa dia lagi bertanya apa yang kamu percakapkan? Paham ya yang saya maksud? Jadi kadang-kadang disinilah kita kadang-kadang salah langkah ketika Yesus sudah berbuat demikian dalam hidup ini. Ketika Yesus kayaknya pura-pura nggak kenal kita. Kayaknya Yesus itu pura-pura nggak tahu masalah kita. Benar nggak? Disinilah kita kadang-kadang di mana? Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan karena kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang membuat mereka tidak melihat Yesus secara iman. Mata rohani mereka tertutup. Dan itu menyebabkan atau berdampak kepada keseluruhan hidup mereka. Jadi ketika mata rohani kita sudah tidak berfungsi, maka seluruh hidup ini juga tidak akan berfungsi. Oleh sebab itu, kita harus paham betul kenapa kita harus percaya Yesus. Karena gak boleh setengah-setengah. Ada bedanya Bapak Ibu, ketika orang yang mengikuti Yesus dengan orang yang setengah hati mengikuti Yesus. Pasti ada bedanya. Dan itu saya alami dalam hidup ini. Sangat luar biasa bagaimana firman Tuhan itu menuntun kita
untuk menjadi orang-orang yang percaya. Katanya tadi kalau di pujian itu, aku percaya. Aku percaya. Tapi pertanyaannya, benarkah kita percaya? Lalu apa yang membuat para murid? Apa yang membuat para murid itu tidak melihat Yesus baik secara kasat mata, fisik, jasmani, dan demikian juga secara mata rohani mereka. Kita lihat di ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama ini Bapak Ibu. Oke, bersama-sama ya. Kita besarkan suara kita. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu. Inilah persoalannya. Dalam pikiran para murid yang dua ini, mereka sangat menghafal janji-janji Yesus ketika mereka bersama-sama, ketika Yesus mengatakan, pada hari yang ketiga, saya akan bangkit. Tetapi kenyataannya sudah 3 hari, lalu laporan dari para perempuan yang datang ke kubur mengatakan Yesus sudah tidak ada dan kubur sudah terbuka. Lalu ada banyak orang, para murid yang mengatakan itu adalah omong kosong. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat sebelumnya. Itu adalah omong kosong. Itulah sebabnya mereka kecewa dengan kejadian itu. Makanya mereka berangkat ke Emmaus meninggalkan. Berarti para murid ini menghabiskan waktu untuk bersama Yesus. Jadi disinilah yang menjadi masalahnya. Karena kenapa? Mereka salah berpengharapan. Apa yang dia katakan di sana? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata mereka setia kepada Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus karena banyak yang dilakukan Yesus mujizat, lalu juga mengharapkan nanti akan mereka dibebaskan dari perbudakan orang Roma. Artinya mereka salah berpengharapan kepada Yesus. Itulah yang menyebabkan mereka tertutup mata rohaninya. Tertutup mata rohani. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ikut Yesus, jangan salah berpengharapan. Baik, kalau kita punya iman bahwa Yesus akan memberkati saya, baik itu. Dan itu memang bagian daripada orang-orang Kristen, bagian daripada orang-orang percaya. Setiap orang percaya yang percaya Yesus pasti akan diberikan berkat. Yakin dan percayalah itu. Dan saya yakin itu. Tetapi permasalahannya, jangan kita salah berpengharapan. Jangan kita hanya ikut Yesus karena ada maunya kita. Dan itu tidak membuat kita lebih baik di hadapan Tuhan. Tetapi justru kita akan menjadi tertutup mata rohani kita. Di bagian berikutnya, apa kata Yesus kepada orang-orang yang salah berpengharapan itu? Dia mengatakan di ayat yang ke-25, coba ditampilkan, kita baca bersama-sama lagi. Saya enggak baca semuanya ya, kita loncat aja di ayat 25. Nanti kalau baca itu alur ceritanya seperti itu. Lalu di ayat ke-25 dia mengatakan di sini, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang
Jangan takut bilang orang bodoh di sana. Karena belum tentu yang dimaksudkan di situ adalah orang bodoh karena intelektual, bukan itu maksudnya. Belum tentu. Karena kata bodoh itu luas sekali maknanya. Ya. Oke. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Jadi sebenarnya masalahnya adalah meskipun mereka terlihat diakui sebagai murid, sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus, tetapi pada kenyataannya, tetapi pada hasilnya sebenarnya mereka tidak percaya, mereka lamban hati. Artinya tidak ada satupun yang mereka dapatkan selama mereka bersama-sama dengan muridnya. Sehingga mereka hanya dengan kejadian seperti itu aja, mereka tidak percaya. Coba bayangkan, sudah berjanji loh. Tetapi mereka memang percaya janji itu, tetapi pada kenyataannya, janji yang mereka percaya itu pun mereka tidak setia dengan janji itu. Itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Kadang janji Tuhan itu, karena kita tidak tahu kapan janji Tuhan itu dikabulkan, kadang kita tidak setia. Kadang kita mengatakan bahwa apa yang saya gariskan, waktu apa yang saya inginkan, disitulah yang terjadilah Tuhan. Jangan sampai di waktu yang lain. Jangan sampai di hari yang lain. Ini saya butuh hari ini. Sehingga hari itu dia menunjukkan bahwa dirinya sudah lagi tidak percaya dengan Yesus. Tetapi di ayat yang seterusnya nanti Bapak Ibu, yang membuat mata rohani mereka, sehingga mereka balik lagi ke Yerusalem dan menceritakan kepada murid yang ke-11, mengatakan, sudah bertemu kami dengan Yesus. Sehingga mereka bergembira dan bersuka cita, dan mereka datanglah kembali ke Yerusalem untuk bertemu para murid. Karena apa? Karena apa? Di ayat yang nanti terakhirnya dia mengatakan, karena mereka percaya kepada apa yang diceritakan oleh Yesus ketika dia mengatakan, bukankah sudah saya mengatakan, semua yang ada yang terjadi itu sudah dituliskan dalam kitab-kitab nabi-nabi, kitab Taurat. Sehingga mereka ketika Yesus memecah-mecah roti, di situ mereka baru sadar. Sehingga mereka menggebu-gebu, bersuka cita, bergembira. Di sini banyak makna yang kita dapatkan. Jadi apa makna yang lain yang kita dapatkan di sini secara positifnya? Jadi di sini saya melihat, ketika pun para murid, ya kan, kembali, sudah hatinya mereka sudah gusar kepada Tuhan. Artinya gusar itu sudah tidak mau memikirkan lagi, sehingga menyalahkan keadaan. Tetapi yang perlu diperhatikan, Yesus masih datang kepada mereka. Benar ya? Yesus masih mengunjungi mereka dibandingkan dengan murid yang tinggal di Yerusalem. Coba bayangkan. Karena yang pertama bertemu dengan Yesus itu siapa? Maria. Oke ya? Lalu kepada Petrus. Belum kepada murid yang lainnya. Tetapi dua murid ini bukan bagian dari ke-11 murid. Karena Yudas sudah menjadi pengikut iblis kata Alkitab. Maka di luar ke-11 ini, Yesus mengutamakan mereka. Artinya di sini bahwa walaupun di dalam ketidakpercayaan kita, di dalam keraguan kita, Yesus pasti hadir menolong kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita punya kepekaan ketika Yesus memberikan kesempatan itu kepada kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Hidup ini seperti itu.
Seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang sejati, setidaknya punya kepekaan terhadap firman Tuhan. Punya kepekaan terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Tiap minggu, tiap hari kita selalu mengikutkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah dengan satu kejadian saja kita dengan mudah tidak percaya kepada Yesus lagi? Yang saya alami, kekeringan rohani itu bukan disebabkan karena kita tidak sering ibadah kepada Tuhan. Tetapi kekeringan rohani itu karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Loh, kenapa saya katakan? Karena coba bayangkan Bapak Ibu, meskipun kita tiap hari itu beribadah dan memuji Tuhan, tapi kalau tidak kita percaya kepada Tuhan, kering rohani kita. Yakin dan percaya sama saya lah. Itulah sebabnya jangan pelihara ketidakpercayaan kita. Keraguan kita kepada Tuhan jangan pelihara dalam hidup ini. Karena itu akan membuat saudara lama-lama menjauh di hadapan Tuhan. Itu yang membuat semuanya itu akan menjadi tidak ada apa-apanya nanti kita di hadapan Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi diingatkan kita kembali bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang percaya Kristus. Hal yang harus diutamakan tadi, cara kita supaya mata rohani kita ini selalu terbuka, yaitu dengan penuh pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita terus percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami telah diberkati oleh Tuhan. Satu kebenaran firman-Mu Engkau menyingkapkan kepada kami bagaimana kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Kami terkadang dalam hidup ini mengiring Engkau, bahkan setiap hari menyembah Engkau. Tetapi kadang kami ya Tuhan, kurang percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya yang terbaik dalam hidup kami. Kadang kami mengambil tindakan sendiri untuk melakukan sesuai dengan kekuatan kami. Bapak Ibu yang terkasih, pemuda, katakan kepada Tuhan, ampunilah kami Tuhan, yang selama ini kami sudah salah berpengharapan di hadapan-Mu. Kadang kami tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kami terkadang ya Tuhan, bertindak sendiri lewat kekuatan kami. Bapak Ibu, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, pasti Dia akan memberikannya. Tetapi satu hal yang harus dikatakan oleh Tuhan adalah bahwa Engkau harus memegang janji-janji itu supaya Engkau mendapatkannya. Roh Kudus, hari ini, malam hari ini hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati jemaat-Mu pemuda. Supaya mereka ya Tuhan diingatkan terus
Bagaimana pengharapan mereka kepada Engkau. Supaya mereka tidak mengalami kekeringan rohani dalam hidup mereka. Hamba berdoa secara khusus bagi hamba-Mu. Pak Gembala yang menuntun mereka di tempat ini. Engkau terus membangkitkan semangat hamba-Mu supaya hamba-Mu membawa jemaat-Mu kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan